Assalamualaikum. Hari ini gue mau sedikit marah-marah terkait apa yang sedang terjadi dengan tim kita. Banyak problematika, banyak yang perlu dibahas, dari mulai pelatihnya, dari mulai skuadnya, dari mulai ada banyak hal lah yang gue mau ungkapkan isi hati gue di sini. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan Persija Jakarta di musim ini gimana, terus persiapan untuk Piala Presiden, pemain akademi. Pokoknya banyak banget yang akan gue bahas di sini, jadi pastikan kalian nonton dari awal sampai habis. Gue mau langsung mulai aja. Ini adalah keluh kesah gue, sekaligus ini menjadi motivasi juga untuk kita juga, karena seberapa apapun kejadian ini, tetap masih ada harapan untuk Persija gitu. Kita masih bisa, dari sudut pandang gue, kita sebenarnya masih bisa dengan apa yang ditargetkan oleh Persija Jakarta. Gue akan bahas dari awal. Yang pasti kehilangan Thomas Doll ini adalah hal yang paling menyedihkan. Itu adalah hal yang paling menyakitkan buat gue, atau buat kalian, buat kita semua. Karena apa? Karena Thomas Doll ini sempat bagus, dan dia memang pelatih bagus. Tapi performa dia turun itu, pandangan gue, turunnya itu bukan karena dianya, tapi turunnya itu karena pemain yang disuguhkannya pun kualitasnya berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Di musim pertamanya dia bisa sampai ke ranking 2, yang padahal targetnya itu di ranking keempat, tapi dia bisa kedua, bahkan kita hampir juara karena skuadnya banyak yang cocok sama dia, yang sesuai yang dia inginkan gitu di awal-awal itu. Tapi di musim berikutnya ada banyak perubahan, itu yang mengakibatkan kalau Thomas Doll nggak bisa terlalu banyak berkreasi, menurut gue, menurut pandangan gue, dan itu menjadikan kita performanya kurang bagus. Selain itu juga ada non teknis lainnya, kayak kita nggak bisa main di kandang terus-terusan, jadwal yang nggak jelas, terus banyak libur, banyak pemain kita yang dipanggil timnas dan lain-lain. Sebenarnya kesalahan ini bukan kesalahan Doll semata gitu. Jadi jangan sampai cuci tangan untuk memperbaiki namanya, tapi justru malah menyalahkan satu sosok Thomas Doll yang menurut gue ini udah super baik banget dengan Persija Jakarta gitu. Jadi harusnya sih idealnya jangan. Jadi kalau misalkan dia udah keluar, ya nggak usah dijelek-jelekin, biasa aja gitu. Karena kan kalian juga kemarin juga memuja-muja dia gitu. Yang gue maksud adalah manajemen, bukan kalian, bukan Jackmania. Kita nggak ada salahnya, kita selalu bener. Oke? Tadi gue mau mulai yang pertama. Jadi kita ini hanya akan ada tambahan 2 pemain lokal dan 1 pemain asing. Aduh. Itu yang disampaikan sama manajemen, sama Pak Ambono di konferensi pers Persija pas ngenalin si Carlos Peña ini. Terus kenapa cuma 2 pemain lokal dan 1 pemain asing? Karena harusnya kita bisa dapetin 8 pemain asing kan. Ada 2 hal lah yang menjadi catatan gue. Yang pertama, mungkin manajemen sudah percaya dengan kekuatan yang ada, dengan kekuatan yang sangat amat bagus ini. Mungkin manajemen sudah percaya itu, jadi nggak perlu nambah lagi. Atau yang kedua, memang ada masalah di keuangan yang dialami oleh Persija Jakarta. Tapi kalau misalkan di masalah keuangan, gue nggak sepenuhnya yakin itu masalah keuangan. Karena apa? Karena pemain kita juga gajinya gede-gede kok. Persija juga masih bisa bayar gitu. Terus kalau misalkan manajemen sudah percaya dengan pemain yang ada sekarang, gue rasa juga nggak juga. Karena apa? Karena targetnya juga nggak tinggi-tinggi amat, cuma 4 besar. Dan juga kita akan kedatangan 8 pemain dari usia U23 gitu. Bukan kedatangan, maksudnya kita di skuad kita itu ada 8 pemain dari usia U23 gitu. Jadi kalau misalkan gue bilang manajemen sudah yakin dengan skuad yang ada, gue rasa juga dia nggak yakin-yakin amat sih. Sama rasanya kayak kita lah. Terus masalah keuangan juga nggak. Jadi ada apa sebenarnya gitu yang menjadikan Persija ini agak sedikit lesu di bursa transfer. Kalau misalkan kita bisa menuhin 8 pemain asing, ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya gini, kita kalau misalkan ada 1 pemain asing kita yang cedera, itu bisa kita pakai pemain asing yang lagi. Karena kan yang aturan itu kan 6 yang bisa main, 2 sebagai cadangan. 2 bisa masuk menggantikan asing yang lagi main. Nah, itu sisi positifnya tadi kalau misalkan ada yang cedera, kita masih bisa punya stok asing yang bisa menggantikan posisi itu. Tapi negatifnya, agak mubazir juga ketika kita pakai asing hanya untuk pelapis gitu. Kalau misalkan si 6 pemain asing yang lagi di lapangan ini
perlu diganti. Kalau misalkan nggak perlu diganti, ya berarti dia cuma cadangan mati di pertandingan itu misalkan. Jadi oke juga dengan 6 pemain asing, tapi yang kualitasnya bagus. Atau kalaupun mau 6 pemain asing yang sekarang kita punya, yang nggak banyak berubah, yang nggak ada yang berubah bahkan, kalaupun mau kayak gitu, ya pemain lapis yang dari lokalnya ini juga yang harus bagus gitu. Karena tugasnya dia untuk menggantikan si asing jika ada apa-apa gitu. Jadi levelnya si pemain lokal cadangan itu harus bagus juga. Opsinya ada beberapa, tapi kita harus memaklumi itu. Mungkin ada permasalahan di dalam yang sebenarnya kita nggak ketahui gitu. Dan namanya cinta ya apapun itu harus kita support. Seberapa menyakitkannya dia, tetap harus kita support gitu. Karena udah kadung cinta aja sama Persija. Tapi jangan cinta ini terus dimanfaatkan. Oke, nggak usah dilanjutin. Oke, terus yang berikutnya atau kalau misalkan kalian punya ide lain, punya pemikiran lain, kalian bisa komen di bawah. Jadi mungkin gue juga tercerahkan dengan komentar-komentar kalian. Oh, bisa jadi komentar lo juga nggak kepikiran sama gue. Nanti akan gue bawakan di konten gue yang berikutnya. Oke? Sekarang ada 2 pemain kayak Abimanyu sama Hanif Syahbandi, kontraknya sudah habis, tapi gue rasa juga belum ada kejelasan ke mereka. Belum ada pembicaraan, bahkan gue nggak tahu ya, sampai video ini dibuat, mungkin sekarang juga udah, gue nggak tahu, tapi sampai video ini dibuat, gue belum dengar kabar. Kalau kayak Hanif Syahbandi, Abimanyu itu kontraknya diperpanjang. Gue nggak tahu apakah iya akan diperpanjang atau nggak. Biasanya, kalau si klub bener-bener mau memperpanjang kontrak pemain itu sebelum habis tuh udah ada komunikasi sebenarnya. Jangan sampai nunggu habis baru ada komunikasi. Nah ini kalau gue feelingnya kayaknya sih nggak gue nggak tahu ya. Harapan sih diperpanjang lah karena Abi dan Hanif ini kan cuman cukup oke juga bermain di Persija. Sayang juga kalau misalkan dilepas. Cuman gue nggak tahu kenapa sampai saat ini belum ada kejelasan untuk kedua pemain ini. Oke? Pemain lama yang akan dipakai kecuali asing satu. Nah ini feeling gue gini ya, kan ada 2 pemain lokal yang akan masuk, terus sisanya pakai pemain lama, 8 pakai pemain yang U23, bahkan banyak banget yang dari akademi, tersisa 1 pemain asing. Kayaknya 1 pemain asing ini diberikan kepada Carlos Peña untuk memilih seleranya dia. Mungkin kayak gitu. Gue nggak yakin ada di striker, karena striker kita udah punya Gustavo sama udah punya Simic. Gue nggak tahu pemain ini akan ditaruh di posisi apa, tapi rasanya ini pemain akan dipilih sama si Carlos, sama si pelatih baru ini yang sesuai sama selera dia mungkin. Oke? Itu beberapa hal mengenai problematika Persija. Sekarang gue mau ngebahas tentang stadion. Jadi Persija udah mendaftarkan 2 stadion. Itu ada GBK dan JIS. Patriot juga kayaknya itu menjadi opsi juga. Tapi kita akan bermain di JIS. Dipastikan kita akan bermain di JIS. Bahkan, pertandingan pertama kita di home, itu kita akan main di JIS. Cuman harus lebih ekstra ya, karena gue ngelihat JIS ini udah berapa kali lah gue reviewin stadion. Parkirannya agak sedikit merepotkan. Parkir liarnya juga cukup mahal banget. Bahkan mobil bisa sampai 100.000, motor bisa sampai 50.000. Itu kesian banget anak-anak Jackmania. Jadi si Panpel ini, pengelola ini harus menyiapkan nggak cuma pertandingannya, tapi persiapan untuk lapangan parkiran juga mesti diperhatikan gitu. Karena kesian banget, dia udah bayar tiket hampir setengah harga tiket parkirnya. Bayangin, gue kalau parkir mobil yang di pinggir jalan itu 100.000 gue ditagihnya. Ini agak sedikit merepotkan gitu untuk Jackmania ketika kalau bermain di JIS. Kalau di GBK memang kan selalu gue bilang, GBK itu selalu menyenangkan. Gue lebih suka ketika main di GBK dibanding di JIS. Walaupun JIS istimewa banget, nontonnya enak banget, ke lapangannya juga dekat banget, suara kita juga bisa lebih terdengar sama musuh kita. Tapi kalau GBK itu dari segala sisinya memang lebih enak aja gitu. Parkirannya luas, terus akses masuknya enak gitu. Banyak jajanan di dalam juga, itu yang membuat GBK gue lebih suka GBK dibanding JIS gitu. Karena gue udah sering banget di JIS pas Piala Dunia waktu itu juga. Terus pas pertandingan yang Persija juga kemarin tuh, masih agak banyak catatan sih untuk stadion JIS ini. Oke? Terus yang berikutnya Piala Presiden akan dimulai tanggal 20 Juli. Kita sudah fix diundang dan kita sudah terdaftar sebagai peserta di sana. Mudah-mudahan ini kan sama kayak uji coba ya. Jadi kalau misalkan uji coba itu harusnya pemain yang dicoba, pemain yang akan main di liga nanti. Jadi harusnya semua pemain sudah kumpul karena udah latihan, tapi
Kerio Matsumura belum ada, Gustavo Almeida belum ada. Gustavo nggak salah nemenin istrinya mau lahiran anak. Rio Matsumura ada masalah apa gue lupa. Terus Gayos udah ada. Kudela gue nggak tahu, kayak belum Kudela. Terus banyak pemain lokal kita juga yang belum datang. Kayak Rizky Fandi liburan setelah nikah. Terus kayak Witan masih liburan setelah haji. Banyak banget yang belum bergabung gitu. Jadi gue harapkan kalau misalnya nanti pasti Piala Presiden semua udah gabung full tim. Jadi enak gitu nanti si pelatih ngelihat pemain yang bisa dipakai untuk di liganya yang mana aja gitu. Harusnya idealnya seperti itu. Oke, terus apa nih? Masalah konferensi pers kemarin, gue mau singgung lagi sedikit, catatan gue ketinggalan ini. Jadi Pak Ambono bilang pas ditanya nama besar Dol ngegantiin si Pena. Nanti gue akan bahas si Carlos Pena juga tentang dia, khusus tentang dia. Apa namanya, kata-kata gue agak kecewa sedikit sih sama Pak Ambono ya. Dia bilang kita nama besar Thomas Doll ini memang dia berpengalaman, dia bilang. Biasanya kalau pengalaman itu akan melakukan pengulangan. Gue nggak ngerti ya, pengalaman akan melakukan pengulangan tuh maksudnya gimana, gue nggak paham. Terus dia bilang kayak gini, kan di musim pertamanya dia bisa ranking 2, tapi kenapa musim depannya terus dia bisa apa namanya merosot gitu. Terus apakah dia bisa berikan suatu pengalaman yang berharga? Pertanyaannya. Ya kan musim pertama, Pak. Mohon maaf nih. Musim pertama itu kan pemainnya beda, Pak, sama musim kedua. Jadi yang disalahin nih jangan pelatihnya doang. Dan juga banyak pengelolaan yang amburadul di musim kedua gitu. Yang harusnya progresnya naik, tapi karena banyak masalah non-teknis itu menjadikan progresnya menurun. Jadi jangan apa-apa, cuci tangan, Dol yang disalahkan gitu. Walaupun Dol udah pergi, tapi gue nggak mau apa namanya melihat dari sudut yang nggak objektif. Gue pengen lihat yang objektif aja gitu. Kalau misalkan Dol dikasih pemain yang berkualitas, gue yakin dia akan bagus banget. Sekarang jangan jauh-jauh timnas kita Sintayong. Lihat Sintayong beberapa tahun ini pakai pemain dari pemain Liga 1 semua. Lihat performa dia, biasa-biasa aja, boro-boro, nggak ada piala, nggak ada apa. Main juga jarang menang gitu. Tapi ketika banyak pemain keturunan yang datang, jago banget ternyata. Nah, keahlian dia bisa mengelola pemain-pemain yang kualitasnya bagus gitu. Biasanya pemain yang terlalu banyak nama besarnya itu akan sulit diatur. Tapi kelebihan pelatih itu ketika dia bisa mengatur pemain yang memiliki nama besar. Misalkan di Persija ada banyak kayak kemarin, ada Krmencik, ada Hanno Behrens, terus ada Kudela dan lain-lain lah. Thomas Doll ini jago banget meracik pemain-pemain yang seperti ini. Bahkan lo mau asing, lo mau mahal, kalau lo jelek lo bisa dicadangan gitu. Itu adalah hal-hal istimewa yang bisa dilakukan sama Thomas Doll. Nah, ketika musim depan dia dikasih pemain yang biasa-biasa aja, yang asal apa adanya, ya susah buat dia untuk menang gitu. Jadi jangan kita menyalahkan Thomas Doll sendiri. Kalaupun Thomas Doll salah, pasti ada kesalahan lain yang mengakibatkan performa kita musim kemarin nggak bagus. Gue paling nggak suka kalau lo mau mencuci tangan tapi lu menyalahkan orang lain. Itu gue jijik banget dengernya. Mohon maaf. Tapi ya itu yang bisa gue sampaikan. Gue selalu menyampaikannya apa adanya. Yang gue rasakan gue sampaikan. Gak ada urusan. Gue gak ada kepentingan di situ. Oke. Terus P-nya bagus nggak? Oke. P-nya bagus nggak pertanyaannya? Nah, karena kan banyak banget di berselebaran di media sosial kalau dia dibilang win rate-nya aja cuma 41% gitu. Gimana ini orang mau dibilang bagus gitu. Terus Pak Ambono bilang, ini gue setuju kali ini. Jangan menjudge orang itu sebelum dia memberikan karyanya. Sebelum dia berkarya. Jangan dijudge dulu. Biarkan dia memberikan karyanya. Ya kalau dia jelek ya baru kita bisa menghakimi istilahnya. Itu kalimat itu gue setuju banget dari Pak Ambono. Jadi ada yang gue setuju, ada yang gue enggak. Gue akan objektif. Nggak ada kepentingan. Gue nggak ada apa namanya. Ya gue menyampaikan apa adanya aja, yang gue rasakan itu yang gue sampaikan. Jadi jangan sakit hati gitu. Maksud gue ya terima aja namanya kritikan. Ini baru satu suara gue aja karena berhubung gue bikin video jadi terdengar mungkin. Banyak orang, ada ratusan ribu orang yang mungkin pendapatnya sama gue tapi nggak kedengeran gitu. Nah, gue berusaha mewakili mereka. Oke, balik ke P-nya. Dia win rate-nya 41%, banyak yang kritik dia, banyak yang nggak meyakini dia. Tapi kalau gue nggak ngeliat gitu, karena dia ini pernah membawa timnas, menurut Pak Ambono juga, itu bahkan disinggung di konferensi pers, dia pernah membawa timnas U19 Spanyol itu menjadi juara. Juaranya apa gue nggak tahu. Tapi dia pernah, paling nggak, dia pernah melatih U19 Spanyol, kan kayak gitu. Mau dia juara piala apa kayak, tapi dia sampai dipercaya sama Spanyol untuk melatih timnas U19. Itu berarti catatan bagus yang pertama. Nah, masalah win rate dia 41%, dia ini sedang mengangkat tim tim dia tuh Rancaburi kalau nggak salah namanya, itu dari jurang degradasi sebenarnya. Dia masuk naik sampai ke 6. Itu
sesuatu hal yang bagus gitu. Walaupun ya win rate-nya nggak bagus, tapi kan dia lagi ngebawa tim yang hampir degradasi. Tentu performanya dan squad-nya ini berantakan banget ini tim. Tapi dia bisa mengangkat itu sampai ke klasemen ke-6. Itu bagi gue bagus banget. Dan dia berhasil membawa tim tersebut sampai masuk ke perempat final Piala Thailand. Ini bagus menurut gue ya. Masih oke dan masih masih bisa diperdebatkan antara kualitas dia dan kalau level Liga Thailand sama kita, tentu Liga Thailand lebih bagus daripada Liga kita kan kalau nggak salah ya. Nah, gue jadi yakin setelah gue denger itu, gue jadi yakin malahan kalau si Carlos Peña ini dia ahli dalam mengangkat tim yang performanya sedang buruk menjadi tim yang bisa bangkit lagi. Dan mudah-mudahan di Persija Jakarta dia bisa melakukan hal yang sama, mengangkat kita di musim kemarin yang kita benar-benar terpuruk, dan kita bisa membaik di musim ini, walaupun targetnya 4 besar, tapi nggak ideal ketika tim Persija Jakarta itu dikasih target nggak juara gitu. Bukan kita harus juara, gue juga tahu diri. Kalau misalkan gue ngedukungnya tim yang selalu berada di peringkat bawah, nggak mungkin gue juga pengen juara gitu target timnya. Tapi ketika Persija Jakarta dengan nama besarnya, dengan ibu kotanya, kalau dikasih target nggak juara tuh rasanya agak aneh gitu. Contoh hal kelihatan di sini. Milan misalkan nih. Pasti setiap musim targetnya juara. Nggak mungkin lah dikasih target 4 besar gitu. Tapi kalau misalkan lu ngedukung tim kayak Parma misalkan, atau lu ngedukung tim kayak Sassuolo, tentu target lu nggak akan juara. Nah itu yang pengen gue terapkan ke Persija. Ya tim besar targetnya harus juara. Oke? Kayaknya sekian catatan gue. Keluh kesah sedikit. Nanti kalau gue ada keluhan lagi, gue akan sampaikan melalui video gue lagi. Jadi terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa kalian subscribe pastinya. Terus kalian like video ini. Dan komen pendapat-pendapat kalian tentang tadi apa yang gue sampaikan. Kali lu setuju sama gue atau lu nggak setuju sama gue, lo komentar aja. Nanti bisa gue tanggapin di video berikutnya. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.